أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tashhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kajian keilmuan dalam Islam, bagaimana kita berpegang teguh kepada Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, dan bagaimana kita menjadikan keluarga kita itu adalah keluarga yang terhindar dari api neraka. Allah telah memberikan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Persoalan ini kadang-kadang nampak gampang ya. Tetapi pada satu ketika manusia itu digoncang oleh keadaan atau situasi yang kadang-kadang bukan membesarkan kepada Allah, tetapi justru mengecilkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya begini. Wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Janganlah kamu itu takjub kepada harta benda orang kafir maupun anak-anak mereka. Jadi misalkan orang kafir itu menguasai dunia, nah, seluruh dunia ini dikuasai, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, maka janganlah kamu itu takjub, janganlah kamu itu gumun, ojo gumunan kalau dalam bahasa Jawa itu. Maka walaupun ini dikuasai oleh manusia, tetapi dia itu tidak beriman kepada Allah, maka harta yang dimiliki dan anak-anaknya walaupun dia itu pintar-pintar, maka janganlah kamu itu takjub terhadap harta benda orang-orang kafir. Mengapa jangan sampai takjub itu? Karena begini, kadang-kadang kita orang melihat, orang beriman kok melihat begini. Itu loh orang-orang yang tidak pernah sholat, kemudian tidak pernah ke masjid, tidak pernah sedekah, kok sugih. Anak-anaknya kok pinter, kemudian berhasil di bidang apapun, dalam bidang pekerjaan maupun bisnisnya, itu semuanya berhasil. Misalnya begini, orang yang ketangkap KPK sebagai koruptor, kemudian dia itu memiliki harta benda yang banyak, kemudian anak-anak yang pintar, tidak usah kita itu gumunan, tidak usah, bahwa bumi ini adalah milik Allah. Orang-orang kafir terhadap pembuatan bumi itu tidak ada kontribusi apapun terhadap dunia. Dia tidak ada artinya di hadapan Allah itu, orang-orang kafir itu. Maka janganlah kamu sekalian itu gumun, takjub kepada keberhasilan orang-orang kafir dan munafik, baik harta bendanya maupun anak-anaknya.
Mengapa? Innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya wa tashhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Ya dari harta benda dan anak-anaknya itulah menjadi alat penyiksa bagi Allah terhadap keberhasilannya itu, karena dia tidak mau beriman. Dia munafik, dia kafir. Dia tidak yakin adanya Allah, dan dia tidak yakin dan tidak membenarkan adanya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak yakin terhadap Al-Quran sebagai petunjuk. Itu tidak diyakini dan tidak dibenarkan. Maka walaupun dia itu memiliki harta, kemudian anak-anaknya berhasil, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, justru sebagai alat untuk menyiksa pada diri orang-orang munafik ataupun orang-orang kafir itu. Kenapa? Dengan harta benda sejumlah itu, maka ini tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka dia tidak bisa untuk mempertanggungjawabkan. Kenapa anak-anak mereka itu tidak mau beriman? Maka itu tanggung jawab pada orang tuanya. Bagaimana orang tuanya itu bertanggung jawab, kemudian dia tidak beriman? Nah, maka di situ Allah memberitahukan bahwa kematian mereka itu adalah kematian dalam kekafiran. Jadi kalau orang itu sudah kematiannya dalam kekafiran, tidak ada artinya di hadapan Allah. Kafir, kufur. Nah, itu mestinya di finari jahannam khalidina fiha. Maka kita semua menjadi orang Islam itu sebuah kebahagiaan dan kesyukuran atas nikmat Allah. Alhamdulillah tidak dijadikan kafir. Alhamdulillah tidak dijadikan munafik. Alhamdulillah kita masih bisa sujud. Alhamdulillah kita masih bisa infak, sedekah dan macam-macam ini karena karunia Allah. Nah, Allah itu apa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang memiliki langit dan bumi. Kenapa terjadi orang tidak beriman kepada Allah? Seperti komunis misalnya, dia tidak percaya adanya Tuhan. Nah, inilah kalau orang itu melihat begitu, walaupun komunis itu hartanya banyak, anak-anaknya berhasil, maka kita tidak tergoyahkan pada pemikiran itu. Apalagi kemudian berpikir, loh ini Allah ini tidak adil, saya sholat terus tapi tidak kaya, anak saya juga kurang berhasil. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang salah. Kekeliruan-kekeliruan bagi manusia ada, ya, untuk membangkitkan dan menjadikan anak-anaknya itu menjadi baik. Sebab Allah sendiri, Rasul itu sudah memberikan penjelasan bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunasironi. Jadi tanggung jawab orang tua itu berat. Bagaimana menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, Rasul sudah memberikan gini, jadi anakmu itu nanti jadi Yahudi atau Nasrani itu tergantung fa'abawahu, orang tuanya. Nah, jadi seperti kemudian harta benda dan anak-anak mereka itu akan menjadikan sebab Allah itu marah kepada mereka terhadap orang-orang munafik dan orang kafir itu yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai anak-anak kita itu terjerumus kepada pemahaman-pemahaman yang tidak dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah.
Maka terakhir saya mengingatkan pada diri saya, Allah telah membimbing kita, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Anaknya ya Islam, harta bendanya dikelola Islam, suaminya Islam, istri Islam, seluruh keluarga itu berserah diri kepada Allah. Nah, inilah sebuah jalan yang terbaik bagi kita. Nah, jalan yang terbaik ini kemudian kita lakukan agar kita mendapatkan perlindungan dari Allah, agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Kemudian kita akan melakukan amal kebaikan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadisnya. Saya kira itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan mudah-mudahan kita itu terus mendapatkan bimbingan dari Allah dunia maupun di akhirat, sehingga kita akan bersama dengan Rasulullah SAW. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan mudah-mudahan ada manfaatnya dengan sekilas ini. Bagaimana kita tidak usah untuk kagum terhadap harta benda dan anak-anaknya orang-orang kafir munafik itu dalam sebuah keberhasilan. Tetapi kita harus koreksi pada diri, kemudian kita mempersiapkan agar generasi muda, generasi anak-anak kita itu generasi orang-orang yang bertauhid dan memiliki keilmuan tentang perdagangan ataupun politik dan sebagainya, sehingga kita dapat dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Terima kasih, segala kekurangan mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.